Selamat pagi semua anak. Selamat pagi, Pak. Ada kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Kelas 4. Kelas 4. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa pahami. Hebat. Ya, terima kasih kepada anak kami. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, seperti biasanya sebelum kita memulaikan, kita berdoa dulu ya. Ya, Tuhan memberikan kelancaran buat pembelajaran pada hari ini, memberikan kesehatan yang baik, memberikan kekuatan yang baik, serta pengetahuan yang baik, sehingga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa dikenalkan dalam hati. Kira-kira siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan proses pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, ini kami anak-anakmu kembali memuji memuliakan Engkau di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, kami telah sadar bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah segala dosa-dosa kami agar tidak menjadi penghalang atau terang kepada kami semua. Ya Tuhan, begitu juga ini kami anak-anakmu sebentar lagi akan memulaikan proses pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami, berilah kepada kami kepintaran agar kami dapat menanamkan segala pelajaran yang diberikan oleh Bapa Ibu guru kami. Ya Tuhan, begitu juga berkatilah guru-guru kami, berilah mereka kesabaran, ketambahan agar dapat membimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hanya ini doa kami yang tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kembali ke ya, kemudian yang memberikan semuanya kelancaran. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka pembelajaran hari ini tidak akan berjalan dengan baik atau dengan lancar. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau lihat kehadiran anak kami pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Kira-kira anak-anak kami tahu apa alasannya tidak hadir? Apa kira-kira? Sakit. Ya, mudah-mudahan si Aldoman kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bersama-sama dengan kita besok dan lusa ya. Semoga kita berdoakan ya, semoga Aldo cepat sembuh. Oke. Nah, sebelum kita lanjut dulu, Bapak persilakan anak-anak kami untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib sebagai rasa kebangsaan kita. Pancasila dan
dahulu, Bapak mau bertanya ya sama si Chelsea. Silakan boleh enak ya. Kira-kira sepulang sekolah kemarin itu kemana? Saya pergi ke sawah, Pak. Ya ke sawah. Ngapain di sawah? Bantu ibu memanen buah padi. Ya, bantu ibu memanen buah padi. Masih ingat dengan tanaman padi? Masih, Pak. Ciri-cirinya juga masih ingat? Masih, Pak. Ya, silakan disebutkan. Punya akar, batang, daun, dan buah, Pak. Ya, tepuk tangan buat ini. Yang sorenya kemarin itu adalah membantu ibunya ya memanen buah padi. Ya, biasanya buah padi itu warna kuning ya. Bukan langsung jadi beras dia, masih padi karena buah padi ya. Setelah itu baru kami menggunakan bantuan sinar. Oke, selanjutnya Bapak kita lagi ya. Satu orang dua orang lagi ya. Oh, si Alex. Alex ya. Kemarin sore kan berkemana? Ada karet, Pak. Ada karet. Ada karet itu biasanya getahnya yang kita ambil ya. Kita jual dan dapat uang. Bisa beli sekolah, bisa beli sepatu, bisa beli apa lagi ya kebutuhan di sekolah ya. Nah, Alex masih ingat ciri-ciri tanaman pokok karet itu? Masih, Pak. Oke, silakan beli. Punya akar, punya batang, dan daun, Pak. Ya, tepuk tangan dong. Pohon karet di balik kita mengambil getahnya, si Alex juga tahu apa ciri-ciri tumbuhan karet itu. Bukan hanya dia menyatu saja, tapi dia tahu juga bagaimana ciri-cirinya. Punya apa tadi? Punya batang, punya daun. Ya. Nah, satu lagi Bapak tanya. Ya, dari suara tengah ya. Si Irna, ya, pasti tadi itu di jalan kaki tadi ya, jalan kaki. Pasti ada teman-teman di jalan itu sambil berjalan cucuk kita ya, tengok kiri, tengok kanan, ya, pasti apa yang bisa berjalan tadi. Jadi bagaimana mereka tadi? Saya melihat pohon kelapa, Pak. Oh, kelapa. Ya, bagaimana pohon itu jadinya? Punya akar, batang, dan buah. Biasanya kalau mengatakan itu berlaku warna coklat ya. Coklat. Ya itu kan buat. Kita akan mempelajari mengenai tumbuhan dan fungsi bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dengan benar. Ya. Mulai dari akar dan selanjutnya. Nanti kita ada video, ada juga gambar, ada juga tumbuhan langsung. Di situ kita nanti akan memperhatikan, mengidentifikasi. Sebelum Bapak lanjut dulu, ajak rekan-rekan silakan pilih dulu. Ya, menyanyikan juga semangat ya. Semangat. Tangan diputar-putar, berputar-putar. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, masih harus semangat? Masih! Semangatmu! Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak sudah menyiapkan sebuah video mengenai tumbuhan. Bapak sudah menyiapkan sebuah video mengenai tumbuhan. Tugas anak-anak kami adalah mengamati, menyimak daripada isi video yang disampaikan.
ada beberapa penjelasan penting daripada video ini. Untuk itu Bapak harap pada kami catat hal-hal terpenting, informasi terpenting dari isi video. Bisa anak-anak lakukan? Bisa. Mari kita lihat bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam anak hebat. Tahukah kalian bahwa tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tertentu dan setiap bagian memiliki fungsi tersendiri? Mari kita cari tahu bagian-bagian dan fungsinya ya. Nah, ini adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Nah, pertama kita akan mempelajari yang bagian paling bawah ya, yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah, seperti tumbuhan mangrove. Juga ada akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar nafas, dan akar pelekat. Mari kita cari tahu jenis-jenis akar tersebut ya. Yang pertama, akar tunggang. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian menemukan akar yang bentuknya seperti itu? Mangga, jeruk, jambu, rambutan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada akar serabut. Perhatikan gambar tersebut. Kamu bisa mengamati gantung. Nah, akar gantung ini sangat mudah kita amati. Akar gantung zat tertentu seperti garam. Anak hebat, pernahkah kalian melihat pohon bakau? Nah, pohon bakau memiliki akar nafas ya. Baik, itulah isi video yang Bapak tampilkan. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan informasi mengenai dari isi video tadi? Siapa kira-kira? Jangan. Saya melihat dari tumbuhan Pak. Ya, bagaimana? 1. Bunga, 2. Biji, 3. Daun, 4. Batang, 5. Akar. Ya, tepuk tangan. Kita buat tepuk gembira dulu ya. Ya, tepuk gembira. Olah. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, Bapak ingin mau membuat kelompok ya, kelompok belajar dan kelompok diskusi. Nanti kelompoknya ini terbagi 3. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada juga kelompok kinestetik. Yang ya, kelompok 1 atau kelompok auditori namanya adalah Princess Aulia Efrahina Manua. Yang kedua adalah Grace Valentin Telemanua. Yang ketiga adalah Ketli Kansta Jenggara dan Raif Adriel Telemanua. Untuk itu kepada kami sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak baca tadi ya. Ini di kelompok 1, ini kelompok 2. Gimana? Kelompoknya kan sudah dicapai? Ya. Nah, dengan kami sekarang Bapak mau bagikan ya. Bagikan untuk auditori dulu ya. Jadi coba diperhatikan baik-baik.
kalau ada hal penting dicatat dulu di buku, baru nanti bisa dilebar kerja seperti ini. Nanti kami sini nama kelompok, terus namanya di bawah, dan ini cara mengerjakannya. Di dalam gambar sudah dikasih nomor. Orang yang kerja berikan pendapat, bebas memberikan pendapat, ya, dan menjadi mufakat bersama. Ini Bapak kasih laptop ya, yang lebih mudah untuk dilihat. Ini, nah, cara kerjanya itu bisa nanti diputar ulang. Karena tahu ada yang kurang jelas dari penjelasan ini, bisa diputar ulang. Nah, cara mengerjakannya nanti ini ya, perhatikan baik-baik. Nanti tulis nama kelompoknya, kelompok visual, nama anggota dari mulai dari ketua dan seterusnya. Terus nanti ini di bawah, nanti kita semua itu adalah mencocokkan. Bisa dilaksanakan? Ada kerjasamanya? Iya, terima kasih. Seperti tanaman bunga, yang akan tadi diperhatikan baik-baik tanaman bunganya. Nanti cara kerjanya, yang pertama dulu perhatikan dulu dari akarnya sampai ke ujung daunnya, apa yang ada dalam bunga tersebut. Hal terpenting nanti dicatat, ya. Kemudian cara mengerjakannya nanti ini bagi semua ya, dan begitu sudah ujungnya. Bisa dimengerti? Bisa dilaksanakan dengan baik? Ada kerjasamanya? Ya, mudah-mudahan ya, jangan hanya satu orang yang kerja, saling berlomba-lomba dalam memberikan pendapat. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok visual ya, bisa diulang-ulang untuk kasih jawaban. Nah, kalau ada yang kurang jelas, kurang dipahami, silakan diputar ulang. Untuk kelompok ada contoh yang memiliki tulang mirip yaitu ada daun jambu, daun jeruk, daun nangka, daun rambutan, dan daun yang lainnya. itu nanti dilengket ya, sesuai dengan fungsinya. Oke, bagaimana anak? Sudah siap? Sudah. Nah, bagaimana kerjasamanya? Menyenangkan? Menyenangkan. Tentunya karena sudah kita kerja kelompok, karena ada diskusi, pasti ada hasil. Ya, diskusi pasti ada hasil. Nah, hasil itu nanti kita akan mempresentasikan di depan. Sebelum itu dulu, Bapak undang silakan anak-anak seperti ini. Kali ini kita gerakan badan kita ya, supaya tidak kaku dan laksanakan dengan semangat. Semangat ya, semangat.
Sekarang ini ya, mau lihat bagaimana hasil praktek kelompoknya kan? Tadi seperti kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok estetik. Bapak tidak mau unjuk ini. Siapa kira-kira yang bisa tampil pertama sekali? Oh, semuanya bergiliran ya, untuk bisa menampilkan yang pertama ya. Ya, dari kelompok visual dulu ya. Kita berikan kesempatan. Jangan ada jarak. Baik teman-teman, kami akan menampilkan hasil kelompok kami dari kelompok visual. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angeli Cahyani Astigea. Nama saya Chelsea Anggani Telambanua. Nama saya Ida Sylvia Zega. Nama saya Delvia Nazara. Nama saya Bimani Mansara Mazara. Baik, sesuai video yang kami lihat yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan. 2. Batang. Batang mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. 4. Bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. 5. Akar berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Baik, jadi demikian penampilan kami dari kelompok visual. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami, dipersilakan. Ya, kelompok 2 sudah memberikan kesempatan kepada kita, baik kelompok auditori maupun kelompok kinestetik, untuk memberikan pertanyaan kepada mereka. Silakan, siapa yang bisa memberikan? Dari kelompok auditori, silakan. Bagaimana jika tumbuhan tidak terkena sinar matahari? Ya, bagaimana jika tumbuhan seandainya jika terkena sinar matahari? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Jika tumbuhan tidak terkena sinar matahari, fotosintesis tidak akan terjadi pada tumbuhan. Ya, bagaimana untuk kelompok auditori? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Puas dengan jawaban mereka? Puas. Terima kasih. Dari kelompok kinestetik, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Apa saja alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Oh ya, alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Siapa yang jawab? Ya, silakan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Ya, jawabannya adalah bunga. Untuk kelompok kinestetik, bisa diterima jawabannya? Bisa. Puas dengan jawaban mereka? Puas. Ya. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Ada? Tidak. Ya, kami kembalikan waktu kembalikan kepada kelompok 2. Demikian penampilan kami dari kelompok visual. Jika ada kelemahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya, Bapak sangat bangga sekali sama kalian. Karena kenapa? Nah, kami bisa mampu mempresentasikan hasil daripada diskusi. Ya, tidak ada yang menghilang. Ya, semua bisa. Ya, ada yang bertanya, ada juga yang menjawab. Sudah dibagi tugas. Nah, jadi mungkin pada pembelajaran hari ini, ya, kita perlu dari awal tadi kita belajar, ya, kemudian ada kesimpulan atau rangkuman daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama sekali tadi adalah sesuai dengan yang kita lihat termasuk video, termasuk kerja kelompok tadi adalah ada beberapa bagian-bagian daripada tumbuhan, ya, dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya, kita mulai dari akar. Ya, tugas akar itu adalah mengambil zat-zat mineral dari dalam tanah, termasuk seterusnya. Di sini Bapak sudah sediakan lembar evaluasi belajar kita pada hari ini untuk mengetes kemampuan kita, apakah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan atau tidak. Silakan dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan, apakah waktu 2 menit.
Bagaimana anak? Sudah siap? Sudah. Bapak kumpulkan sekarang ya dari kelompok ini ya dulu. Boleh ya. Kemudian batang. Kira-kira ada yang tahu fungsi batang? Batang? Ya, kira-kira. Ya, si Cani. Fungsi batang. Fungsi batangnya itu menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, tepuk tangan. Ya, itu adalah merupakan fungsi daripada batang. Kemudian masuk di daun. Ya, batang. Menurut anak-anak kami, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Buat anak-anak kami senang ya. Di bagian pembelajaran mana yang paling menarik menurut anak-anak kami? Belajar berkelompok. Kenapa memilih belajar berkelompok? Dari sekolah dulu ya, dari kelompok 1, kelompok 3. Kenapa tadi memilih kerja kelompok? Siap? Ya. Karena kami dapat mengimplementasikan hasil kerja kelompok kami dengan jelas. Iya, tepuk tangan. Dengan adanya kerja kelompok, maka kita jadi untuk anak-anak kami semua, belajar kita pada hari ini, mengingat juga waktu sudah membatasi kita, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini silakan ditanamkan dalam hati dan sebagai bekal masa depan. Untuk itu, siapa yang memimpin kita dalam berdoa? Ya, silakan terima. Teman-teman, mari kita berdoa yang baik. Yang baik, yang berkaitan dengan surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini sehingga kami bisa melaksanakan proses belajar kami mencari yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Ya, amin. Kita kembali ke tempat. Untuk menunggu les berikutnya, pada ketua kelas silakan disiapkan. Jauh. Keluar.